Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, di sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arifin, ditemani oleh Haidar dan juga Bang Yesus Bangkit di perangkat meja operator dalam acara Tausiah Sore bersama guru kita yakni Ustadz Z.M. Bahmid. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan mengangkat tema yang begitu luar biasa, yakni keagungan Al-Quran di malam-malam yang penuh berkah. Dan guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, bin ni'mah wal afiyah. Baru sehat dari flu. Alhamdulillah. Baik ya rahimakumullah, mari kita sama-sama dengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Ustadz Z.M. Bahmid di sore hari ini. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi laysa lahu walidin wala walad. Thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat kita berjumpa kembali di dalam channel yang sama, waktu yang hampir bersamaan. Namun pada saat ini mungkin para hamba-hamba Allah lagi bergegas menuju rumah supaya bisa berbuka puasa dengan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan dan memudahkan perjalanan Anda sehingga bisa berbuka dengan keluarga Anda di dalam rumah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Masya Allah sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau sekiranya Ramadan itu bisa berbicara, maka tentunya dia akan memberikan pesanan kepada kita. Ya ikhwanil mu'minin, wahai saudara-saudaraku yang beriman, sebentar lagi Allah Ta'ala akan mentakdirkan aku untuk meninggalkan kalian. Dan mungkin pada waktu yang lama. Dan belum tentu Allah Ta'ala akan mentakdirkan untuk aku melihat kalian kembali. Atau dengan kalimat yang lain, mungkin kita tidak akan bertemu kembali. Tapi mungkin sanak saudaramu yang lain yang akan bertemu denganku. Ku di sini adalah Ramadan. Kalau Ramadan bisa berbicara, tentunya dia akan sampaikan demikian. Karena hamba Allah yang mulia, sampainya kita bertemu dengan bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengangkat perputaran waktu yang dibatasi kepada kita. Kita dibatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perputaran waktu. Artinya ada waktu yang tertentu yang kita harus meninggalkan kehidupan ini. Berarti kita kita bertemu lagi dengan Ramadan. Atau dengan kalimat yang lain, amal-amal kita di bulan Ramadan. Mungkin itu yang akan membantu kita ketika kita kembali ke alam barzah karena selesai waktu kita di dunia. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang secara logika, makin jauh ke dalam kita memasuki Ramadan, terasanya makin capek. Betul. Kalau logika akan berpikir demikian. Tapi hamba-hamba Allah yang menyadari bagaimana nilainya Ramadan. Apalagi nilainya Ramadan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau sekiranya saya umpamakan 10 hari terakhir itu bagaikan sarinya Ramadan yang makin berharga, makin mahal, makin bernilai.
amal kita makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kami istri-istri Rasul seakan-akan tidak dikenal oleh Rasulullah. Jadi maksudnya seakan-akan tidak dikenal oleh Rasulullah, Rasulullah lebih banyak berkonsentrasi dalam ibadah dan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam-malam inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mungkin sudah banyak para ustadz yang membahas tentang masalah ini. Tapi dalam ayat Al-Quran ada 2 tempat yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana keagungan, kebesaran dan nilai daripada malam yang penuh dengan kekuatan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan jutaan, mungkin miliar malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Justru itu di ayat Al-Quran Allah taala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam riwayat diterangkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi yang pertama, jutaan mungkin miliar malaikat turut menggadang, turut mengantarkan turunnya Al-Quran, mengantarkan Al-Quran, dan Jibril yang merupakan wali daripada para malaikat atau merupakan ketua daripada para malaikat, atau dengan kalimat yang lain pimpinan daripada malaikat. Hamba Allah yang mulia, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat-saat menerima wahyu, Jibril sering naik turun membawakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Jibril tidak ada riwayat lagi yang turun. Karena wahyu telah selesai dan Rasulullah merupakan nabi yang terakhir. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran, dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malam yang penuh dengan keberkahan, maka Jibril bersama dengan para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin menerangkan kepada kita, apa yang kalian ketahui dengan malam yang penuh dengan kekuatan. Nah, hamba Allah yang mulia, coba kita lihat di ayat yang lain, di surat Dukhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan sama malam-malam yang penuh dengan kekuatan, keberkahan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Hamim wal kitabil mubin. Dan demi Al-Quran yang menerangkan, menggagas, merinci dengan segala kemuliaannya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hada dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini adalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, turun di malam yang penuh dengan keberkahan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kita balik kepada ayat yang tadi, surat yang tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kalian tahu tentang malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kekuatan? Malam yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal seseorang. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Kita berada di saat-saat tersebut. Tinggal 6 hari yang kita punyai, 6 malam. Kita telah lewati 4 malam.
mari kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang dimukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat kita, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu umat-umat yang mempunyai umur-umur yang panjang. Di zaman Nabi Musa ada yang berumur 200 sampai 300 tahun. Kita umur subhanallah, ya sekitar 60-70 tahun. Kalau dihitung rata-rata. Mungkin ada lebih daripada 70 tahun. Jadi memang kalau dihitung peribadatan kita dengan umat-umat sebelum kita ketinggalan jauh. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 70 tahun. Kita tidur mungkin terpakai 20 tahun. Sebab rata-rata seorang itu kalau dia tidur 7 jam aja dalam sehari rata-rata. Belum dihitung kalau dia tidur siang. 7 jam dalam sehari. Berarti sudah 1/4. Sepertiga lebih dikit. Kemudian dia makan. Sehari 3 kali. Anggaplah sekali dia makan itu kira-kira 15 menit. 75 menit. Dalam sehari terpakai. Berkurang lagi kesempatan kita. Dia mandi, dia bekerja ini dan itu. Jadi kalau dihitung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin selama umur kita paling tinggi itu 20 tahun, sudah paling tinggi. Sebab kalau kita hitung kita beribadah rata-rata dalam sehari belum tentu 1,5 jam. Kalau 5 waktu, 1 waktu kita salat 15 menit. Dengan zikir-zikirnya 15 menit. Ya. Ada yang Masya Allah sampai 1/2 jam. Ada yang duduk sampai 1 jam. Tapi kalau kita anggap rata-rata 15 menit. 5 kali salat 1 jam. 75 menit. Berarti 1 jam 15 menit. Sudah berkurang. Jadi mungkin di dalam hidup kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Belum tentu sampai 15 tahun. Kalau kita umur 60 tahun. Dan kita beribadah rata-rata dalam satu hari itu hanya 1,5 jam aja. Anggap 1,5 jam. Untuk mendapatkan 24 jam. Berarti berapa hari? Kira-kira 18 hari. 18 hari kita beribadah. Ya. Untuk mendapatkan 1 hari itu memerlukan 18 hari kita beribadah. Subhanallah. Jadi berarti ibadah kita kalau ditotal di dalam kehidupan kita nggak cukup 10 tahun. Kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita yang mereka hidup 200-300 tahun, itu Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah. Dia menurunkan apa yang kita namakan dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadr. Allah Ta'ala nyatakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik kita beribadah dalam malam tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin sudah banyak kita kalkulasi tentang masalah ini. Malam ya, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kita anggap malamnya itu dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Sebab ya ini dikatakan hatta matla al-fajr. Sampai keluarnya fajar. Maka malaikat ini angkat kaki kembali ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih lagi bumi ini. Tidak dipadati dengan malaikat. Berarti dalam 9 jam. Nilainya sama dengan 83 tahun. Berarti rata-rata kalau kita beribadah 1 jam. Hampir sama dengan kita beribadah selama 10 tahun. Masya Allah. Bagaimana kita tidak akan mempergunakan kesempatan ini kepada Allah Ta'ala. Dan di malam-malam terakhir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak permohonan dari hambanya selama dia memohon kepada yang baik. Selama dia memohon kepada yang baik. Justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada kita untuk banyak beriktikaf di masjid. Banyak membaca Al-Quran.
Hamba Allah yang mulia, tiap kita mempunyai kesibukan masing-masing. Betul. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dia harus bangun pagi-pagi, 6:30. Karena dia harus hadir di kerjaannya jam 8. Mungkin dia untuk beritikaf semalam suntuk, dia tidak bakal kuat. Karena besok dia akan kerja. Allah Ta'ala tidak akan membebani kita dengan beban yang sesuai yang kita bisa pikul. Setidak-tidaknya 1 jam. 2 jam. Kalau sudah 2 jam, Masya Allah. Apalagi kalau Sabtu Minggu kita beritikaf. Karena besok tentunya libur. Kita bisa tidur. Nah, hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita lihat di surat Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di ayat yang lain yang tadi kita bacakan, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, itu di surat Al-Hadid. Ya. Jadi sesungguhnya bertasbih kepada Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hamba Allah yang mulia. Yang engkar kepada Allah Ta'ala itu hanya manusia. Tapi sebelum manusia diciptakan, di universe ini hanya ada 3 makhluk. Jin, malaikah, dan binatang-binatang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan semua mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ilmuwan yang berkebangsaan Jerman. Dia menemukan ternyata buah yang baru petik dari pohon. Dengan memakai alat yang sangat sensitif. Ternyata buah ini mengeluarkan suara yang luar biasa, tapi tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Karena telinga manusia ini diciptakan oleh Allah, mempunyai frekuensi yang terbatas untuk dia bisa toleransi mendengar. Ya, yang paling rendah frekuensi sekian, yang paling tinggi itu frekuensi sekian. Kalau di atas frekuensi tersebut terjadi umpama ledakan, itu bisa menjadikan gendang telinga kita itu rusak. Jadi Allah Ta'ala batasi frekuensi yang tertentu yang kita bisa dengar. Ya. Maka ilmuwan tersebut dia sangat heran melihat bahwa tiap buah yang dipetik dari pohonnya ataupun buah yang masih melekat di pohonnya, mereka mengeluarkan satu suara, merupakan getaran yang bersuara. Kemudian dia memakai satu alat yang sangat sensitif. Dan subhanallah. Jadi ketika dia mendengar Al-Quran berbicara tentang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hamba Allah ini masuk Islam. Karena dikatakan 1400 tahun yang lalu diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru sekarang kita bisa buktikan. Berarti ini agama yang benar. Nah, hamba Allah yang mulia. Kita kalau buah, ya, buah yang masih setengah matang, kita petik dari pohon. Kemudian kita tutup, kita simpan. Itu buah bereaksi. Nanti 2 hari, 3 hari buah ini berubah warnanya. Dia menjadi manis. Enak untuk disantap. Itu namanya satu sunnatullah. Buah ini tidak akan mungkin bereaksi kalau tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu sunnatullah, dia akan berubah warna dan dia akan berubah rasa. Dari asam tadinya dia menjadi manis. Mangga aja, jangan jauh-jauh. Atau buah belewa yang kita beli masih keras. Kita biarkan beberapa hari. Jadi ternyata semua apa yang ada di bumi ini, mereka tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala dan selalu mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan berubah warnanya dan tidak akan berubah menjadi manis untuk manusia.
Karena di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Ta'ala istimewakan manusia itu dari sebuah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Termasuk buah ini dia berubah warnanya untuk menjadi manis. Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk kita menyantap. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Makhluk yang ada di langit, jin dan malaikat. Sebelum manusia diciptakan, yang ada hanya jin dan malaikat. Nanti ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, timbul iri kepada jin, maka sebagian di antara mereka angkar kepada Allah Ta'ala. Jadi yang hanya suka membangkang untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, hanya dua makhluk. Manusia dan iblis. Syaitan. Tapi selain itu mereka selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Ketika Allah Ta'ala akan menerangkan bagaimana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Supaya kita kenal bagaimana kekuasaan, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hamba Allah yang mulia. Terkadang kita dalam kehidupan kita memuji orang yang kaya. Memuja juga orang yang kaya. Mengagungkan orang yang kaya atau pejabat. Kalau kita belum kenal dia dengan kekayaannya, tentunya nggak ada orang yang akan memuji kepadanya. Begitu juga pejabat yang berkuasa. Sebab terkadang pejabat yang berkuasa, Masya Allah, orang berebutan untuk mengundang. Kalau orang belum kenal bahwa dia ini seorang pejabat yang berkuasa, dia nggak ada nilai apa-apa ya di dalam kehidupan ini. Sama aja seperti manusia yang biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita tahu bagaimana kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mengarahkan peribadatan kita kepada Allah, kita tahu ini adalah zat yang maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Al-Malikil Quddus Al-Azizul Hakim. Penguasa yang sangat suci. Al-Malikil Quddus. Artinya kalau penguasa yang sangat suci, penguasa yang tidak pernah melakukan kesalahan. Terlepas dari segala kesalahan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan Al-Azizul Hakim. Yang maha perkasa dan maha bijaksana. Subhanallah. Jangan kita menilai kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan satu musibah yang terjadi kepada kita. Kemudian sering kita katakan, kenapa musibah ini kepada saya? Kok nampaknya saya ini musibah tidak silih berganti. Tidak hilang-hilang musibahnya. Subhanallah, na'udzubillah. Jangan sampai kita lafadzkan kalimat seperti ini. Ini artinya kita menilai kebijaksanaan Allah hanya karena dengan musibah yang kita dapatkan. Sebab terkadang musibah itu sebagai satu cemeti untuk mengajarkan kepada kita sesuatu. Terkadang membawa hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa. Yang musibah. Saya berikan contoh begini. Ketika kita beli tiket bus, umpama contoh. Mau mudik ke Solo, ini contoh aja. Sesudah kita beli tiket bus, dengan amat susah payah, karena mudik sudah makin banyak, tiba-tiba ketika kita datang di stasiun bus, untuk naik bus tersebut, busnya sudah berangkat. 10 menit, terlambat kita. Ya otomatis tiketnya mati. Satu, kita kehilangan duit, tiketnya mati. Kedua, kita nggak sempat mudik. Bus sudah berangkat. Mungkin kita salahkan diri kita mengeluh macam-macam. Kita pulang ke rumah, ini kan musibah. Pulang ke rumah, mendapat berita di televisi, bus yang mestinya saya naik, kecelakaan di tengah jalan. 11 orang meninggal dunia. Umpama, ini satu contoh. Itu biasanya baru kita menadahkan tangan kepada Allah. Tadinya mungkin dia menyumpah-nyumpah keadaannya terjadi. Sesudah itu, ya Allah, Alhamdulillah saya terlambat.
Alhamdulillah saya tidak naiki bus tersebut. Jadi terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita, cemeti yang di dalamnya ada hikmah, ada kebaikan, kalau kita mau menerima dengan ridha. Nah, hamba Allah yang mulia. Jadi kita kembali lagi. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Bahwa dia zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Coba kita perhatikan ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ta'ala memilih diturunkan Al-Quran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di jazirah Arab yang sangat kering dan tidak mempunyai penghasilan apa-apa selain kurma. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sudah ada kerajaan yang sangat besar yang namanya Konstantinopel. Dan mereka itu kebanyakan beragama Nasrani. Yang pada saat itu agama mereka itu sudah dimodified. Sudah dimodified oleh rahib-rahib mereka sendiri. Ya, oleh uskup-uskup mereka sendiri. Mereka mulai menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan anak Tuhan. Nah, kerajaan Konstantinopel ini sudah ada. Dan mereka itu selalu melebarkan penjajahannya. Sehingga pada zaman itu Libya, Syria, itu di bawah Konstantinopel. Dan mereka beragama Nasrani kebanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat ini, kemudian, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Kita melihat kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sudut aja yang kecil. Logikanya hamba Allah yang mulia. Konstantinopel itu termasuk negara yang maju pada saat itu. Sistem komunikasi mereka itu Masya Allah. Dan negaranya sudah melebar sampai ke barat. Tapi Jazirah Arab, Saudi Arabia, tidak pernah dijamah oleh mereka. Dan mungkin tidak ada keinginan untuk menguasai karena tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di jazirah yang kering tersebut. Memilih untuk mengangkat jadi nabi, Allah memilih adalah seorang nabi yang ummi, yang Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Allah Ta'ala mengirim kepada kelompok ummiyin. Kelompok ummiyin ini artinya kelompok yang kebanyakan, tidak semua mutlak. Kebanyakan, mereka yang tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Apalagi bercerita untuk belajar menghafal, tidak pernah. Al-Quran yang perlu disebarkan. Al-Quran ini yang akan disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Kok diturunkan ke satu jazirah yang sangat tertutup. Dan kepada kelompok yang ummiyin. Nah, hamba Allah yang mulia. Disinilah kalau kita ingin lihat Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana. Allah Ta'ala lebih mengetahui bangsa yang mana, kelompok yang mana yang sanggup untuk membumikan Al-Quran kemana-mana. Dan ternyata terbukti dalam kehidupan kita. Terbukti. Kita di Indonesia, Masya Allah. Risalah Al-Quran sampai ke Indonesia. Risalah Islam sampai ke Indonesia. Risalah Islam sampai ke bumi Eropa. Bosnia itu. Masya Allah. Majoritinya muslimin. Sarajevo. Masya Allah. Sampai ke benua Afrika. Oleh masyarakat yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Jadi ketika Allah Ta'ala mengirim Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Rasulnya yang akan membawa Al-Quran. Kemudian kelompok ummiyin ini, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, yatlu alaihim ayatihi.
Kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka dan menjadikan mereka cerdik. Berarti Al-Quran ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran bisa membersihkan jiwa daripada kelompok ummiyin. Yang di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu, sekalipun tadinya mereka ini daripada kelompok yang terkebelakang dan dalam kegelapan, tapi jiwa mereka bisa berubah menjadi bersih dan menjadi cerdik. Hamba Allah yang mulia. Ayat ini mengatakan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kelompok ummiyin. Dan menjadikan jiwa mereka menjadi bersih dan juga menjadi cerdik, pintar. Tapi tidak semua orang yang cerdik jiwanya bersih. Pencopet itu cerdik. Cerdik untuk memindahkan wallet dari satu kantong ke kantongnya dia. Cerdik, betul. Tapi jiwanya kotor. Kalau kita perhatikan, hamba Allah yang mulia, kita para pendengar sekalian, rata-rata mungkin yang mendengar ini paling kurang pendidikannya SMA, Aliyah. Paling kurang itu pendidikannya, saya yakin. Tapi banyak S1, S2, S3 yang mendengar ini. Kalau kita mau merenung sejenak tentang bagaimana keagungan Al-Quran. Al-Quran ini turun kepada kelompok yang buta huruf, ummiyin. Jiwa mereka bisa menjadi bersih dan mereka menjadi cerdik. Yang tidak pernah belajar untuk menghafal, Al-Quran bisa bertengger di kepala mereka, masuk ke dalam dada mereka, merubah gaya hidup mereka. Bagaimana kita dengan yang berpendidikan? Kemana kita letakkan Al-Quran? Kemana kita letakkan Al-Quran? Sedangkan kita hamba-hamba Allah yang berpendidikan. Justru itu hamba Allah yang mulia, pendidikan umum, S1, S2, S3. Ya, pendidikan umum. Tidak menjamin bahwa mereka akan tercipta generasi-generasi yang berakhlak bersih, yang berjiwa bersih. Kalau kita perhatikan di negara kita, jangan kita lihat jauh-jauh. Yang koruptor-koruptor itu bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar. Kebanyakan S1, S2 yang koruptor. Masya Allah. S3 juga ada. Yang koruptor, yang ketangkap tangan, yang sudah ada di penjara. Itu kebanyakan mereka manusia-manusia yang berpendidikan. Tapi jiwanya kotor. Karena apa? Al-Quran tidak dijadikan sebagai bagian daripada hidupnya. Al-Quran tidak dijadikan sebagai tuntunan dalam hidupnya. Al-Quran tidak dijadikan sebagai teman untuk bertanya di dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Mereka tumbuh dengan jiwa yang kotor. Justru itu di ayat ini Allah Ta'ala nyatakan sangat jelas. Kelompok yang ummiyin, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, jiwa mereka menjadi bersih. Wa yazki wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Al-Quran mengajarkan kepada mereka yu'allimuhumul kitab, tentang Al-Quran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah yang banyak penghafal-penghafal Quran, rata-rata mereka tidak bisa tulis dan baca. Tapi Masya Allah. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan begini. Alaika bitaqwallah fa innaha jima'un kullul khair. Lekatkan ketaatanmu kepada Allah, karena itu nanti menghimpun semua kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menghimpun semua kebaikan. Salah satu ketaatan kepada Allah artinya kita selalu harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perlu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perlu. Karena begini, di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku datang mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Kenapa saya bawa tentang masalah ini di sini? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Kita lihat. Semua kita rata-rata menginginkan Al-Quran ini dia bersemayam di dalam dada kita. Apalagi kita bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Tapi ada campur tangan Allah untuk memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita. Ada campur tangan Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa buktikan ada campur tangan Allah Ta'ala? Masih kita lihat satu ayat lain, satu peristiwa. Ketika beberapa kali sesudah turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sudah terbiasa dengan Jibril. Kan pertama Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril ketakutan. Sangat ketakutan. Lari dengan ketakutan kembali ke rumahnya. Dan minta kepada Khadijah untuk dia diselimuti. Tapi sesudah berkali-kali sudah dia tahu ini Jibril, akhirnya menjadi teman yang sangat baik. Jadi ketika Jibril datang membawakan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai seorang manusia juga. Rasulullah juga seorang manusia. Hanya berbeda dengan kita, dia mendapat wahyu dan dia itu berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Masya Allah, tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, sudah pasti. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berguru langsung kepada Allah Ta'ala. Kita berguru kepadanya. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita pelajari. Sebagai seorang manusia, ketika Jibril membacakan kepadanya ayat-ayat Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam agak takut jangan ketinggalan dan lupa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat ingin mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan cepat-cepat engkau menggerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat mengikutinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti urusan kami untuk memasukkan ke dalam dadamu, untuk mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan kalau sudah kami bacakan kepadamu baru Anda ikuti. Berarti hamba Allah yang mulia memasukkan Al-Qur'an ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan sekarang Masya Allah, kita hidup di dunia yang luar biasa. Kita download Al-Qur'an ke dalam HP kita. Jadi kalau saya pinjam istilah ini, kalau Allah ingin mendownload Al-Quran ini ke dalam hati kita sebentar aja. Sekalipun kita tidak perlu latihan menghafal, kita jadi manusia yang menghafal Al-Quran. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Urusan kami untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam dadamu dan membacakan kepadamu. Berarti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan Quran ke dalam diri kita. Di hadis yang tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Berarti hamba Allah yang mulia, kalau kita mendekatkan diri selalu kepada Allah Ta'ala, kita mintakan kepada Allah. Allah Ta'ala bukan mustahil memasukkan Al-Quran dengan mudah ke dalam dada kita. Karena Allah Ta'ala janjikan, aku akan dekatkan diriku kepadanya. Jadi bagaimana usaha kita dalam kebaikan? Ingin supaya Al-Quran ini masuk ke dalam jiwa kita. Ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membantu kita. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya urusan kami untuk mengumpulkan Al-Quran dan memasukkan ke dalam dadamu. Ada campur tangan Allah Ta'ala. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu adhkurullah dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu artinya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wahai hamba-hamba yang beriman, wahai manusia yang beriman, adkurullah dzikran katsira. Banyaklah mengingat Allah Ta'ala, banyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, hamba Allah yang mulia, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, sucikanlah Allah, baik waktu pagi atau waktu padang. Itu namanya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini kita katakan syahrul Quran. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jutaan malaikat, miliar, mengawal membawa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan daripada zat yang menguasai alam ini, menguasai langit dan bumi. Dia yang menurunkan Al-Quran. Kita berada di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan ini adalah bulan Al-Quran. Nah, perlu kita balik kepada diri kita masing-masing. Mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran di malam-malam terakhir, di akhir bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih ada 6 hari. Mungkin kemarin-kemarin kita lebih banyak membuka HP, membuka WA, ya, membuka SMS, menonton video yang Masya Allah nggak henti-henti di WA. Berapa kali kita buka Al-Quran dalam sehari? Apalagi ketika kita duduk i'tikaf, qiraat Al-Quran di malam-malam yang penuh dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan khairun min alfi syahrin. Tadi kita sudah hitung. Kalau 1 jam kita duduk, 1 jam sama dengan kita beribadah 10 tahun terus menerus tidak berhenti. 2 jam kita duduk sama dengan kita berusaha 20 tahun, beribadah 20 tahun. Kita yang umur 60-70 tahun belum tentu 20 tahun kita beribadah kepada Allah, belum tentu. Habis terbawa tidur, habis terbawa makan, habis terbawa kerja, habis segala-galanya. 1 hari hanya 1,5 jam kita beribadah, arahkan kepada Allah Ta'ala. Untuk itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang menganggap Al-Quran ini hanya untuk upacara akhirat. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, nanti kebaikannya kita terima di akhirat. Itu benar, tapi bukan hanya itu. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini bukan hanya khusus untuk upacara atau urusan akhirat. Tidak. Al-Quran ini kalau kita perhatikan, subhanallah, menjadi obat kepada manusia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Membawa rahmah kepada manusia, itu ayat tadi. Dia jadi obat dan membawa rahmah. Al-Quran ini bimbingan, petunjuk untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini kamus petunjuk untuk manusia. Tapi terkadang kita sendiri yang melihat ada ideologi-ideologi yang lebih canggih daripada Al-Quran. Karena kita menganggap Al-Quran ini hanya untuk upacara akhirat. Mari kita lihat kegunaan-kegunaannya dalam kehidupan kita. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita akan tidur, bacalah Al-Quran. Ayatul Kursi, Surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin dia tidak akan diganggu oleh iblis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin apabila dia meninggal dunia, maka dia dianggap syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berarti dalam kehidupan dunia itu luar biasa manfaatnya Al-Quran. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ingin menjadi manusia yang terbaik,
Quality yang terbaik, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan. Quality kalian menjadi quality yang terbaik. Coba saya berikan contoh yang simpel begini, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sering saya bawakan contoh ini. Seorang anak yang selesai SMA, dia melamar bekerja di satu perusahaan. Ya paling-paling dia dijadikan office boy, satpam, ya, atau apa namanya, cleaning. Itu SMP, SMA. Seorang sekalipun dia tamat SMP, tapi kalau dia hafidhil Quran, subhanallah, hafidhil Quran, masjid berebut kepadanya. Sekalipun masih muda, dia menjadi pemimpin di dalam masjid, imam di dalam masjid. Masya Allah. Jadi baru di dunia aja, dengan ayat-ayat Al-Quran, hidupnya terangkat. Apalagi ketika kita berbicara di yaumul akhir. Jadi para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga itu memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Pergunakan kesempatan ini. Karena kesempatan ini belum tentu akan balik kepada kita. Yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruh. Kita duduk beriktikaf 1 jam aja, 2 jam. Apalagi Masya Allah sepertiga malam kita lakukan. Luar biasa. Nilai ibadah kita naik drastis, luar biasa. Dan pada saat itu ketika kita menadahkan tangan kepada Allah, apa aja yang kita minta. Terkecuali kalau kita meminta yang jelek, minta ingin mencelakakan orang, ya. Tapi selama kita meminta yang baik, Allah Ta'ala tidak akan menutup pintu kabulnya. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika kita meminta beristighfar kepada Allah, supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang perlu saya baca, yang saya minta kepada Allah Ta'ala?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah, berbanyaklah dengan meminta, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Atau kita mengatakan, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Afuun, ya, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, yang menghapus semua dosa yang Engkau kehendaki. Tuhibbul afwa, dan Engkau mempunyai sifat mencintai untuk subhanallah, mengampuni dosa-dosa hambamu. Fa'fu anni, ya Allah ampunkanlah, hapuskanlah dosa-dosaku. Itu yang Rasulullah suruh kepada kita. Perbanyak membaca di malam Lailatul Qadar. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat nilai-nilai ibadah kita di bulan yang sangat mulia ini. Dan kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya. Apabila ada yang salah, kepada Allah saya kembalikan. Dan kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru kita yakni Ustaz Z.M. Bahmid terkait dengan tema yang kita sampaikan di sore hari ini, yaitu keagungan Al-Quran di malam-malam yang penuh keberkahan. Bagi ikhwan dan akhwat rahimakumullah dimanapun Anda berada yang ingin berinteraktif bersama kami, bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di nomor 08111 9999720 atau telepon langsung di nomor 021 845 1512. Dan alhamdulillah kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kami.
Yang pertama datangnya dari nomor 08389460 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita sedang haid, apakah boleh membaca Al-Quran? Dan amalan apa di bulan Ramadan yang baik untuk wanita yang haid? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Wanita yang haid. Haid ini ya, datang bulan haid ya. Ini adalah salah satu daripada sunnatullah. Haid itu bukan kemauannya dia, tapi ini adalah satu cycle di dalam diri wanita yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi tiap bulan. Jadi bukan kemauannya dia. Tapi Allah taala tidak menutup pintu kesempatan untuk dia beribadah. Dia bisa tetap zikrullah, dia bisa tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama dia ini lagi latihan menghafal Al-Quran, dia bisa recite, bisa membaca Al-Quran, tapi tidak usah dengan memegang mushaf Al-Quran. Sebab di dalam ayat yang lain itu Allah Ta'ala mengingatkan, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran ini sebelum diturunkan, tidak pernah disentuh oleh makhluk-makhluk terkecuali mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunggu sampai selesai haid, baru bisa baca Al-Quran. Baru artinya bisa megang Al-Quran. Jadi dia banyak hal yang dia bisa lakukan. Zikrullah. Ya, dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu adhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala, mengingatlah kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah Ta'ala. Sucikanlah Allah waktu pagi dan waktu petang. Allah Ta'ala tidak membatasi sekalipun wanita yang haid. Boleh dia lakukan demikian. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dia ingin iktikaf, Masya Allah. Keinginan untuk iktikaf. Kemudian malam tanggal 21 dia mendapat bulan, dapat haid. Yang pertama Allah Ta'ala telah menilai, mengetahui niatnya. Dia telah mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dia boleh bangun iktikaf. Tidak perlu dia salat. Ya, tidak perlu dia memegang baca Al-Quran. Dia berzikir kepada Allah sambil berdoa. Tidak ditutup kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perempuan kan itu lebih baik di rumah. Jadi dia tidak perlu ke masjid dalam keadaan haid. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah la tamna'u nisa'akum dal masjid walau hunna ahsan fi buyutil hunna. Jangan kalian larang, cegah perempuan yang ingin ke masjid, sekalipun bagi mereka lebih baik salatnya mereka itu di rumah. Nah. Jadi perempuan yang mendapat bulan, perempuan yang haid, dia boleh beriktikaf di rumahnya. Dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dia bertahmid kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangi pahala yang akan diberikan kepadanya. Sebagaimana orang-orang yang lagi tidak haid melakukan iktikaf. InsyaAllah terjawab. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Emma Jupri di Empang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan wanita yang sedang haid. Bagaimana saat ketika wanita sedang haid itu di 10 Ramadan terakhir, Ustaz? Sedangkan dia punya keinginan dan niat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bisakah mendapatkan hal itu, Ustaz? Subhanallah, itu yang saya jawab tadi. Nah, Ustaz. Saya katakan, dia niat, Masya Allah, kebetulan ini sama pertanyaan. Dia niat ingin iktikaf. Kemudian, malamnya dia mendapat haid. Berarti nggak bisa iktikaf. Lanjutkan iktikafnya. Tapi tidak usah salat. Tidak usah memegang mushaf Al-Quran untuk membaca. Insya Allah, Allah Ta'ala tidak akan kurangi. Allah zat yang maha bijaksana. Al-Azizul Hakim. Dan haidnya ini bukan karena kemauannya dia. Ini adalah cycle yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada diri perempuan. Dia boleh mendarahkan tangan kepada Allah Ta'ala, tidak dilarang. Dia boleh berzikir kepada Allah Ta'ala, bertahmid sebaik-baiknya, berzikir dengan zikir sebaik-baiknya. Tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Insya Allah, fadilah itikaf tetap dia dapatkan. Insya Allah terjawab.
Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar malam itu tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana pahala orang yang saat itu beribadah tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah sama? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu yang bertanya ini perlu kita tahu dulu begini. Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Ar-Rahman. Ya. War-Rahman. Allah ini zat yang maha pemurah. Siapa aja yang bangun di malam-malam terakhir daripada 10 bulan Ramadan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Sehingga seorang ketika dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Tentang siapa yang diterima, siapa yang tidak, itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah mengikuti sangkaan hambanya. Dan kita nggak bisa tahu, nggak bisa bedakan mana yang diterima oleh Allah, mana yang tidak. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah mengikuti sangkaan kita. Sekalipun seorang yang berdosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dimulai dengan subhanallah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang terlalu menghumbar dirinya di dalam dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan terus dia berpikir, saya ini banyak dosa, buat apa saya iktikaf? Buat apa? Salah. Justru itu Allah Ta'ala membuka kesempatan ini untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sekalipun dia seorang peminum khamar, saya berikan contoh. Ya, seorang yang umpama sering berzina, jangan terus berpikir, waduh, saya ini bergelimang dosa. Saya rasanya nggak pantas untuk itikaf. Itu cara berpikir yang salah. Itikaf ini justru akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menghentikan daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Mana yang diterima oleh Allah, mana yang tidak, wallahu alam. Itu rahasia Allah yang tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Insya Allah terjawab. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari nomor 08128016 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada 10 terakhir bulan Ramadan, saya berwakaf dengan harta di siang hari. Mungkinkah saya akan mendapat malam Lailatul Qadar dengan melakukan amalan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya atau pahalanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum menjawab ini saya ingin sampaikan begini. Dulu itu banyak cerita-cerita Israiliyat yang berkembang. Ya, termasuk kita waktu kecil-kecil dulu suka mendengar nanti kalau seorang itu dia beribadah, dia dapatkan malam Lailatul Qadar, itu artinya dia akan ketemu dengan Nabi Khidir, kita bisa minta macam-macam itu. Itu nggak ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah ini dikatakan Lailatul Qadar artinya malam yang mempunyai kekuatan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang Allah istimewakan dari semua malam-malam yang ada selama setahun. Allah yang akan mengganjari kepada kita bagaimana diganjari oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Lail itu artinya malam. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan nama, keterangan. Malam yang penuh dengan kekuatan. Kalau bilang kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa kita ketemu dengan makhluk kemudian kita minta? Tidak. Tetap kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Apalagi ketika kita tadahkan tangan kepada Allah dan bercucuran air mata kita. Itu orangnya berarti sudah serius, nggak main-main.
Sebab dia di malam hari nggak ada yang saksikan, nggak ada yang lihat. Bercucuran air matanya. Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Itu dalam hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Allah malu kepada hambanya ketika menadahkan tangan kepadanya, kepada Allah, dan dia telah mendatangkan dua saksi. Artinya dua matanya telah meneteskan air mata. Allah Ta'ala anggap itu sebagai saksi. Subhanallah. Allah malu untuk menolak permintaannya. Selama permintaannya itu baik. Apalagi ketika meminta, beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Meminta dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Justru itu Rasulullah katakan. Perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha lembut mengampuni dosa hamba-hambanya. Tuhibbul afwa. Dan engkau ya Allah mencintai untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambamu. Fa'fu anni atau fa'fu anna. Fa'fu anna itu untuk kita semua dengan keluarga. Maka ampunkanlah aku, bersihkan dosa-dosaku. Insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita misalkan berwakaf dengan harta, apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tersebut? Kita berwakaf itu dengan harta karena kita ingin menanamkan amal jariah. Tentunya. Kita wakafkan umpama harta, kita wakafkan tanah umpama untuk bikin masjid. Karena kita ada niat ingin mendapatkan amal jariah. Amal jariah itu artinya kita sudah meninggal dunia, pahala ini masih jalan terus. Dan tentunya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sejak hidup. Apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mendapatkan Lailatul Qadar ini maksudnya apa? Artinya ketemu dengan seseorang? Tidak. Kita nanti kalau kita sudah berwakaf, jangan terus kita berpikir kita nggak perlu beribadah di malam yang kita namakan Lailatul Qadar. Tetap kita beribadah. Minta kepada Allah Ta'ala supaya yang saya wakafkan ini menjadi manfaat kepada manusia. Ya Allah, dan berikan pengampunan kepada aku. Jadikan aku seorang mukmin yang bermanfaat. Insya Allah manfaatnya Lailatul Qadar akan berada kepadanya. Amin. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Karena memang waktu juga mungkin ada hikmah yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan kita di surah ini. Tafadhol Ustaz untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya katakan tadi, belum tentu Ramadan akan balik menemui kita kembali. Dia akan balik. Kemungkinan besar ya. Tapi bertemu dengan kita belum tentu. Untuk itu hamba Allah yang mulia, pergunakanlah hidup ini sebaik-baiknya. Manfaatkanlah sisa 5 hari Ramadan ini seindah-indahnya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengingatkan, yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Yang datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Masya Allah. Allah Ta'ala selalu membuka pintu rahmat dan maghfirahnya kepada hamba-hambanya. Jangan kita lari dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini akan memberikan pengampunan dan rahmat kepada kita sekalian. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas hikmah yang disampaikan di sore hari ini. Demikianlah ikhwan awas rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita sama-sama telah mendengarkan mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru kita yakni Ustaz Z.M. Bahbit. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dari studio saya Muhammad Arifin, ditemani oleh Haidar dan juga Bang Yusuf Subangkit, mohon undur diri. Kami ucapkan terima kasih untuk ikhwan dan akhwat telah berinteraksi bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi